hotel wisatawan di luar angkasa. Hai teman-teman, siapa yang tertarik tentang luar angkasa? Stasiun luar angkasa itu adalah stasiun tempat astronot akan berhenti sementara di ruang angkasa. Nah, berikut ini beberapa fakta seru tentang planet ruang angkasa. Penasaran apa saja faktanya? Jangan skip videonya ya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Lingkungan ruang angkasa. Stasiun ruang angkasa punya lingkungan yang lebih ekstrim dengan keterbatasan persediaan air, makanan, hingga udara. Menurut NASA, tubuh manusia berubah dalam gaya berat mikro sehingga terjadi perubahan pada tulang, otot, sampai mata. Menurut World Atlas, resiko berada di stasiun ruang angkasa untuk manusia bisa menyebabkan efek jangka panjang seperti atrofi otot, gangguan keseimbangan, masalah tulang, penuaan dini, dan juga kanker. Karena itu, ilmuwan mulai mengembangkan teknologi yang bisa membuat manusia hidup di luar angkasa. Sejarah stasiun luar angkasa. Pada tahun 1971, Rusia Uni Soviet menciptakan terobosan baru dengan mengeluarkan Salyut-1 sebagai stasiun luar angkasa pertama di dunia. Nggak kalah dengan Rusia, beberapa bulan kemudian, Amerika Serikat juga ikut meluncurkan Skylab yang menjadi stasiun luar angkasa baru. Setelah sempat gagal, akhirnya Rusia dan Amerika Serikat bergabung membuat Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS sebagai program bersama. Peran Stasiun Luar Angkasa. Banyak yang berharap agar penelitian Mars dan juga bulan bisa menciptakan terobosan baru untuk manusia di bidang kesehatan. NASA menciptakan stasiun ruang angkasa untuk menguji teknologi dan mengirim robot astronot atau robot untuk keperluan militer. Manusia yang sampai di stasiun luar angkasa. Berdasarkan The European Space Agency, tahun 2000, astronot yang bergabung dalam awak ekspedisi 1 tiba di stasiun ruang angkasa untuk pertama kalinya. Menurut Space, hingga 2018, sudah sebanyak 230 orang dari 18 negara yang bisa sampai ke stasiun ruang angkasa. Rencananya, stasiun ruang angkasa ini akan digunakan sampai 2024 dan kemungkinan diperpanjang hingga 2028. Bisa dilihat dari bumi. Menurut Space, stasiun ruang angkasa bisa terlihat dari bumi saat malam. Dalam satu hari, stasiun ruang angkasa ini bisa terbang sampai ketinggian rata-rata 248 mil atau 400 km di atas bumi. Selain itu, kecepatannya mencapai 17.500 mili per jam atau 28.000 km per jam dan setiap 90 menit mengelilingi dunia. Jadi, jarak dari bumi ke bulan butuh waktu 1 hari. Saat malam hari, kamu bisa melihat stasiun ruang angkasa di langit yang cahayanya lebih terang dari planet Venus. Teman-teman tidak perlu alat bantu teleskop untuk melihatnya. Kalau kamu ingin tahu, kamu bisa menggunakan aplikasi NASA untuk mengetahui lokasi dan waktu yang tepat stasiun ruang angkasa ini. Negara-negara yang meluncurkan stasiun luar angkasa. Selain ISS, Tiongkok juga membuat stasiun luar angkasa Tiangong 1 dan 2. Beberapa stasiun luar angkasa lainnya adalah Skylab, Mir, Salyut 1-7, Cosmos 557, Cosmos 557, Quest, dan Destiny. Dari beberapa stasiun luar angkasa yang ada, hanya ISS yang sampai sekarang bisa beroperasi dan berhasil menjadi tempat tinggal manusia. Dibangun 5 negara. Tahukah teman-teman, stasiun luar angkasa internasional atau International Space Station ini dibangun oleh 5 negara loh. Lebih tepatnya, dibangun oleh 5 lembaga antariksa seperti National Aeronautics and Space atau NASA dari Amerika Serikat, Roscosmos dari Rusia, Japan Aerospace Exploration Agency atau JAXA dari Jepang, European Space Agency atau ESA dari Eropa, dan Canadian Space Agency atau CSA dari Kanada. Liburan ke stasiun luar angkasa. Siapa yang pernah dengar kalau NASA akan membuka stasiun ruang angkasa internasional untuk umum? Diperkirakan akan dimulai tahun 2020.
Rencananya, misi ini akan berlangsung selama 30 hari, lalu pesertanya akan melakukan berbagai aktivitas komersial yang sudah disetujui bersama selama mereka ada di stasiun luar angkasanya loh kids. Sejauh ini, perjalanan ke luar angkasa ini masih dilakukan setahun. Namun, menurut NASA, kalau permintaan perjalanan ke luar angkasa ini lebih banyak, akan ada kemungkinan dalam setahun dilakukan 2 kali. Liburan ke luar angkasa pertama tahun 2001. NASA menyebutkan kalau perjalanan ke stasiun luar angkasa ini baru bisa dilakukan pada 2020. Namun, sebenarnya pada 2001, perjalanan ke angkasa luar ini sudah pernah dilakukan loh. Yang pertama kali melakukan perjalanannya adalah seorang pengusaha dari Amerika Serikat, Dennis Tito, yang membayar sampai 20 juta dolar atau sekitar 280 miliar rupiah pada perjalanan itu. Fasilitas di stasiun luar angkasa. Walau sudah di angkasa luar, sebenarnya stasiun ruang angkasa ini ternyata punya fasilitas yang bisa digunakan oleh astronot di angkasa luar. Kalau datang ke stasiun luar angkasa, kamu akan melihat ada beberapa ruangan di stasiun ini. Ada kamar mandi, ruang gym, dan jendela untuk melihat keadaan di luar angkasa, terutama di bumi. Selain itu, teman-teman, stasiun ini menggunakan fasilitas tenaga surya. Ini digunakan untuk menghidupkan 52 komputer yang bekerja untuk mengendalikan stasiun ruang angkasa. Hotel di stasiun luar angkasa. Nah, perjalanan ke stasiun ruang angkasa akan segera dimulai. Pihak NASA sudah mulai menyiapkan penginapan kapsul bagi para wisatawan. Namun, sayangnya hotel ini diperkirakan baru selesai dibangun tahun 2025. Nah, itu dia beberapa fakta dari stasiun luar angkasa. Tertarik untuk libur ke luar angkasa? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!